Baru 2 mingguan rilis, harga Samsung A57 ini udah turun sampai 1 jutaan. Apakah HP ini makin menarik buat dilirik atau malah red flag? Kalaupun harganya udah cocok, apakah pengalaman pakainya bakal nyaman buat temenin gue seharian beraktivitas dari pagi sampai malam? Terus baterainya bisa ngalahin A56 kemarin nggak? Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng Samsung A57. Ada boy. Hah, kenyang. Betul guys, kalau ditanya peningkatan HP ini, menurut gue yang paling berasa itu cuma ada di desain sama feel-nya aja sih. HP ini lebih enteng, lebih tipis, dan lebih enak digenggam juga dibanding A56 sebelumnya. Oh ya, sama satu lagi, secara bezel juga lebih menipis ya dia, walaupun untuk dagunya berasa lebih tebalan dikit ya. Selebihnya secara spek sih tipis-tipis aja ya peningkatannya, ada dari chipset, Bluetooth, Wi-Fi 6 sama IP rating. Jadi kalau kalian udah punya A56 dan peningkatan desain dan feel itu nggak terlalu prioritas buat kalian, yang mau upgrade lah ya. Dan satu hal yang jarang dipunyain HP di kelasnya adalah kemampuan dia buat ke ultra wide untuk resolusi 4K 30 fps ya guys. Biasanya cuman bisa ke ultra wide di 1080p 30 aja. Oke guys, gua udah kelar renang nih. Si bocil lagi makan dan emaknya lagi ganti baju. Jadi gue pengen ngasih tahu satu hal tentang Quick Share, yang mana kalian mungkin sebagian udah tahu kalau flagshipnya Samsung si S26 series ini dia bisa airdrop ke iPhone pakai Quick Share ya. Yang gue udah sempet bikin reelsnya di sini nih. Nah tadinya gue mikir, paling HP Samsung lain bisa ya, cuman yang penting dia ada One UI 8.5 kayak di A57 ini. Tapi setelah gue cek di settingan si Quick Share ini, nggak ada menu share with Apple devices ya kayak di S26 Ultra gua. Jadi semoga ini menjawab beberapa pertanyaan kalian juga nih. Cuman kita nggak tahu ke depannya gimana ya, tapi harusnya yang lain bakal kebagian juga. Karena di artikel ini ada tulisan dengan perluasan ke perangkat lain. Capek. Dan update dulu guys, sekarang jam 12, baterai ada di 81% ya. Sekarang kita mau cari makan dulu, lapar. Betul guys, di video versus S25 FE kemarin gue kan sempat ada bilang ya kalau fitur dual rack sama single tag-nya itu nggak ada di sana. Cuman untungnya karena penonton channel YouTuber cupu ini nggak cupu-cupu amat, gue dikasih tahu kalau ternyata fiturnya itu ngumpet di dalam settingan kamera asisten ya. Dan bener aja ya, saat gue ke setting kamera asisten ada pilihan buat aktifin kedua fitur ini. Dan setelah gue nyalain baru nongol. Jadi mohon maaf atas kecupuan gue ini guys, dan makasih buat koreksinya. Tapi pertanyaan gue, kenapa ini dipindahin ya? Dan menurut asumsi cupu gua ini nih cuman kejadian di One UI 8.5. Karena pas gua cek di Samsung S26 Ultra gua juga nggak ada. Mesti diaktifin dulu dari kamera asisten. Salah satu fitur yang gua harap ada di One UI adalah fitur anti mabok ini ya, yang mana ini cukup ngebantu buat gua sih. Awal-awal gua ingat ada di iPhone, dan sekarang kebanyakan brand lain udah punya fitur ini kok. Yuk Samsung, semoga bisa diadain biar nggak pusing. Antri dulu guys, panjang banget. Yuk, akhirnya setelah pengantrian panjang. Betul guys, buat kamera, gue rekap dikit lagi aja ya. Jadi walaupun speknya sama, tapi ternyata dia ada bedanya juga loh. Salah satunya ultrawide di A57 itu dia cuman di 0,6 kali ya, sedangkan di A56 bisa 0,5. Dan kalau diperhatiin di A56 emang pandangannya sedikit lebih luas sih, cuman tipis banget bedanya. Dan yang gue apresiasi di sini, sekarang perpindahan lensanya dari ultrawide ke wide dan sebaliknya itu lebih mulus di A57. Sedangkan di A56 kayak ada patah gitu. Jadi buat kalian yang suka pakai video, misalnya nge-vlog, ini fitur bakal kepake banget sih. Terus kemarin gue juga dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanya apakah ultrawide-nya bisa 1080p 60 fps. Jawabannya nggak bisa ya. Sama juga dengan flash-nya nggak bisa dipakai di lensa ultrawide nih.
Oh ya, ngomongin S-Series, jangan lupa ada fitur kesukaan bocil, yaitu Fun Mode, yang selalu menghibur sih kalau si bocil mainin fitur ini, dan emang lucu. BTW guys, kalau kalian suka konsep review seharian kayak gini, jangan bosan-bosan kasih tahu gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke guys, akhirnya sampai rumah juga nih. Dan update dulu, sekarang jam 2, baterai ada di 63% ya. Kelihatan nggak? Habis itu gue main Mobile Legends dengan settingan mentok Ultra HD sekitar 30 menit. Dan baterai berkurang 8%. Oh ya guys, kalau buat performa HP ini gue ngomongin lagi ya, karena udah sempat dites dan sekalian bandingin sama S25 FE kemarin tuh. Sedangkan gamingnya gue coba recap lagi, yang mana gue sempat tes Genshin Impact highest 60 fps sekitar 30 menitan, di A57 dapat fps rata-rata di 38,6, yang sebenarnya masih cukup nyaman sih, cuman nggak semulus S25 FE yang dapat rata-rata di 48,5 fps. Terus kalau suhunya sama-sama panas tapi yang masih tergolong wajar ya, di 43 sampai 44 derajat, dengan baterai yang lebih irit 1% dibanding S25 FE. Dan gak cuman gaming, gue juga sempat bandingin dari sisi benchmark, kamera, sampai AI-nya, yang mana kalau kalian penasaran bisa langsung cek detailnya di video ini, oke? Selamat sore guys, kali ini kita keluar lagi dan update dulu. Sekarang jam 4, baterai ada baterai ada di 39% ya, dengan SOT ada di 5 jam ya guys. Kira-kira di akhir nanti apakah bisa dapat 6 jam, 7 jam, 8 jam? Ayo jalan. Udah bisa bahasa Indonesia deh. Dan ini guys, salah satu kenikmatan punya HP dengan software yang udah cukup matang. Jadi saat di galeri nih, kita mau pencet tombol ini, si HP bisa kasih rekomendasi editan apa yang cocok ya. Dan tiap foto itu bisa beda. Misalnya untuk foto ini ada pilihan base face buat edit muka bocil yang kayak kesurupan gini. Atau di foto lain ada object eraser buat hapus orang di belakang. Ini ngehemat waktu banget ya, dibanding kita harus ke edit, terus pencet titik 4 ini, pilih objek eraser, dan erase. Jadi dipermudah banget ya sih. Kenyang! Oke guys, kita ngaso dulu. Dan kalau ngomongin harga, jujur harga official yang Xiaomi, mending kok Xiaomi sih, yang Samsung tawarin sih berasa cukup tinggi ya. Apalagi peningkatannya bukan yang lompat jauh gitu. Ya alasannya kalian tahu lah, karena krisis RAM dan lain-lain. Tadinya gue sempet mikir, apakah butuh kita bikin video sehari bersamanya? Karena kemungkinan peminatnya bakal kecil tuh. Tapi di sisi lain gue juga punya pemikiran, sebenarnya itu nggak ada HP yang jelek ya, yang ada itu HP yang salah harga. Makanya akhirnya gue tetap bikin video ini. Karena saat harga si A57 ini turun, yang mana kalau gue cek di e-commerce udah 6 jutaan ya, tetap kalian bisa nonton video ini buat dapat referensi gimana penggunaan real life-nya, terlepas kalian beli di harga berapa. Ya siapa tahu nanti A57 ini bakal lebih worth it saat A58 keluar. Oke guys, kita mau update dulu. Sekarang jam 7:12, baterai ada di 20% ya. Kalau ngomongin kamera low light, terutama dibandingin sama A56, dari yang gue cobain sih agak susah ya buat dibedain dengan mata jelata gue. Paling ada satu kondisi yang kelihatan di A57 lebih baik, yaitu video ultrawide ini, yang mana dalam menghandle cahaya di sebelah kanan atau kiri toko lebih jelas. Selebihnya mirip-mirip aja buat gue. Cuma walaupun gitu, hasil foto videonya udah termasuk baik ya. Paling pas di video aja saat pindah ke ultrawide, penurunan kualitasnya cukup berasa. Cuman buat wide-nya udah termasuk baik. Kita lagi nunggu Grab dulu mau pulang guys. Dan ini dia untuk tampilan low light-nya. Akhirnya sampai rumah juga guys. Dan update dulu, sekarang udah mau jam 9 dan baterai tinggal 4% ya. Kita lihat SOT-nya dapat berapa.
di 7 jam 27 menit, yang udah termasuk awet sih ini. Kalau dibandingin sama A56 kemarin, gue bisa dapat SOT di 7 jam 13 menit. Ada sedikit peningkatan, tapi nggak terlalu signifikan. Cuman yang menarik ada di detail penggunaannya ya. Dan nggak tahu kenapa Mobile Legends ini bisa paling tinggi sendiri sih. Sampai makan 23% selama 30 menitan tadi. Kayaknya agak ngaco deh. Selain itu ada IG, YouTube, terus kamera juga lumayan lama gue pakai, hampir sejam. Dan sisa penggunaan lainnya bisa lihat di sini. Dan perlu diingat juga, sebagian besar penggunaan ini gue pakai data seluler buat simulasin aktivitas outdoor. Kalau indoor yang sering pakai wifi, harusnya bakal lebih awet lagi. Oke, kesimpulannya singkat aja ya. Overall, Samsung Galaxy A57 ini makin nyaman dipakai, terutama dari desain yang sekarang lebih tipis dan enteng. Jadi enak buat pemakaian sehari-hari. Baterai juga masih tetap awet. Terus kamera dan performance nggak jauh beda sama A56. Jadi ya improvementnya itu lebih ke penyempurnaan, bukan yang lompat jauh. Nah, yang jadi PR tinggal di harga. Karena harga officialnya emang masih kerasa tinggi. Tapi menariknya, pas gua cek, sekarang udah mulai turun. Jadi balik lagi, cocok atau enggaknya itu tergantung kalian. Yang jelas pengalaman real pakainya udah gua share di video ini ya. Intinya HP ini udah enak, ya tinggal nunggu harganya aja yang ikut jadi enak atau enggak. Nanti gua tag produknya di video ya, kalian bisa pantengin siapa tahu makin turun. Dan kalau kalian pengen gue bandingin sama HP lain atau ada hal yang pengen dites lebih lanjut, langsung aja tulis di kolom komentar ya.